Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan karunia, hidayah dan inayah kepada kita semua. Kita masih diberi semangat untuk selalu ingin maju dengan selalu belajar dan menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita semuanya. Sebelumnya mari kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan untuk praktikum fisiologi nyeri ya. Ini sudah slide-nya sudah menuju slide yang kedua. Yang memiliki tujuan praktikum kita ini adalah agar mahasiswa dapat menjelaskan mekanisme saraf sensoris dalam mendeteksi nyeri, dan mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan nyeri somatik superfisial dan profundal. Mahasiswa dapat menjelaskan nyeri viscera dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, menjelaskan jaras saraf sensoris yang bertanggung jawab dalam mendeteksi nyeri. Dan juga nanti pada akhir ini untuk persepsi nyeri ya, nanti ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nyeri adalah suatu fenomena kompleks yang tidak menyenangkan, yang terdiri dari pengalaman sensorik yang melibatkan faktor-faktor waktu, ruang, intensitas, emosi, kognisi, dan motivasi. Jadi di sini banyak sekali faktor yang mempengaruhi seseorang itu merasakan nyeri, kemudian nyeri itu menjadi nyeri yang ringan, sedang atau berat, itu akan banyak hal yang mempengaruhi. Misalnya di sini tentang waktu dan ruang misalnya. Meskipun nyeri mungkin ya karena berada di tempat yang umum, kemudian malu kalau seseorang itu misalnya merasa malu kalau terlihat cengeng, maka dia bisa menahan rasa nyeri itu sedemikian rupa sehingga orang lain tidak tahu bahwa sebenarnya dia merasakan nyeri. Nah, dan juga ini sangat mempengaruhi emosi ya. Kemudian kognisi ini seseorang yang merasakan nyeri tentu dia akan mempelajari berbagai faktor mengapa saya merasakan nyeri ya, mengapa nyeri ini bisa terjadi, bagaimana bisa menghilangkan rasa nyeri sehingga kita merasa nyaman dan sebagainya. Maka itu memacu pada kita untuk mempelajari berbagai hal yang berkaitan bagaimana bisa terhindar dari nyeri, menghilangkan nyeri, dan menciptakan kenyamanan dalam tubuh kita. Nyeri merupakan fenomena yang tidak menyenangkan, yang uniknya itu ya, dialami oleh setiap individu. Tidak dapat secara memadai didefinisikan, diidentifikasi atau diukur oleh pengamat. Jadi pengamat ini tidak mungkin bisa mengetahui rasa nyeri seseorang itu persis dengan apa yang ada di dalam pikirannya. Karena apa? Karena nyeri merupakan simptom yang tidak dapat dirasakan oleh orang lain ya. Jadi yang hanya merasakan adalah orang yang merasa nyeri tersebut. Sehingga kita bisa biasanya mengukur nyeri itu dengan skala 0 sampai misalnya 10, atau dengan melihat mimik wajahnya ya. Kalau wajahnya merasa kesakitan itu nanti berapa ya, tapi kalau dia bisa senyum-senyum itu berarti nyerinya adalah masih mungkin nyeri tetapi nyerinya ringan. Nah, ini nanti juga seorang yang mengalami nyeri ini bisa ditanya nyerinya ini kalau 0 tidak nyeri, kalau 10 itu nyeri yang tidak tertahankan, kira-kira ini nyerinya berapa ya. Tetapi satu orang dengan orang lain tentu dirangsang dengan stimulus nyeri yang sama, mungkin persepsinya akan berbeda.
Klasifikasi nyeri ya. Nyeri terdiri dari nyeri somatogenik dan nyeri psikogenik. Jadi nyeri somatogenik ini yang melibatkan soma atau tubuh yang bisa dirasakan, sedang dengan psikogenik ini ya, berkaitan dengan psikis atau mental. Yang nyeri somatogenik dibagi lagi menjadi dua, yaitu sakit atau nyeri nosiseptif yang diperantarai oleh reseptor nosiseptor, dan nyeri neuropatik adalah nyeri yang disebabkan karena adanya kerusakan-kerusakan pada sel saraf. Sedangkan nyeri psikogenik adalah nyeri yang tidak diketahui penyebab fisik ya, tidak terlihat adanya gangguan fisik pada orang tersebut, tetapi pengelolaan informasi sensitif di nervus pusat ya, di sentrum di otak itu mengalami gangguan. Nah, nyeri ini terdiri dari tahapan-tahapan. Yang pertama adalah transduksi, adalah nyeri yang proses nyeri mulai dari rangsangan hingga terbentuk sinyal pada saraf perifer, saraf somatik sensoris perifer. Kemudian transmisi adalah pemindahan sinyal dari satu saraf ke saraf berikutnya. Modulasi adalah pengelolaan di saraf pusat ya, bagaimana nyeri itu bisa diatur sedemikian rupa atau dirasakan oleh beberapa saraf yang ada di otak sehingga nyeri itu bisa berkurang atau menjadi malah bahkan bertambah. Nah, ini pada proses modulasi. Persepsi ini adalah apa yang dirasakan nyerinya tadi ya. Kemudian diinterpretasikan nyeri di skala berapa, yang kemudian semuanya ini akan mempengaruhi behavior atau perilaku pada orang tersebut, sehingga kalau nyeri ringan dengan nyeri berat tentu akan menimbulkan perilaku yang berbeda. Nah, ini jalurnya di sini ya, mulai dari transduksi itu di sini ya, dari rangsang di reseptor kemudian ke saraf perifer sensorik ya. Kemudian ditransmisikan dari saraf ordo 1 ke saraf ordo 2, kemudian ini ya menyilang dulu, kemudian ke saraf ordo 3, kemudian menuju ke saraf-saraf yang lain yang berfungsi untuk modulasi maupun persepsi ya. Kemudian interpretasinya tentu akan berbeda-beda satu orang lain yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tadi di slide sebelumnya. Nah, ini tadi penjabarannya, saya kira sudah kita lanjutkan saja. Silahkan nanti dibaca sendiri penjabarannya. Nah, reseptor nyeri dan rangsangannya, jadi reseptor ini adalah ujung saraf, ya, ujung saraf yang bentuknya adalah ujung saraf bebas yang sering kita sebut sebagai nosiseptor, ya. Nosiseptor adalah suatu reseptor yang sensitif atau dia adekuat terhadap bahan-bahan yang bersifat nosi atau bersifat racun atau bersifat bahan-bahan yang bersifat merusak jaringan. Nah, bahan-bahan itu bisa muncul di dalam tubuh kita oleh berbagai rangsangan. Rangsangan mekanik, rangsangan termal, rangsangan kimia, ya. Zat kimia itu sendiri seperti bradikinin, serotonin, histamin, ion kalium, asam, asetilkolin, dan juga enzim-enzim proteolitik yang bisa merusak protein ya. Ada prostaglandin, substansi P. Nah, ini semuanya akan memiliki efek pada reseptor nyeri. Nah, ini terutama nanti bradikinin, serotonin ini ya banyak menimbulkan rasa nyeri. Kemudian prostaglandin dan substansi P ini adalah yang meningkatkan kepekaan ya suatu reseptor terhadap rangsangan nyeri. Nah, zat-zat ini kemungkinan dia akan bisa muncul ya dari berbagai kerusakan-kerusakan jaringan yang terjadi karena adanya rangsangan mekanik, termal maupun kimia. Reseptor rasa nyeri tidak beradaptasi terhadap rangsangan. Jadi seorang yang dirangsang nyeri kemudian tubuh sudah mengalami kerusakan, kemudian di situ ada mediator-mediator nyeri, zat-zat mediator nyeri, dirangsang terus-menerus, sel sarafnya tidak bisa beradaptasi. Maksudnya
dia kemudian tidak, karena adaptasi kemudian tidak nyeri lagi, itu tidak ya. Justru sebaliknya. Saraf nyeri, reseptor nyeri ini jika telah ada suatu rangsangan sebelumnya, ini bahkan kalau dirangsang dengan rangsangan selanjutnya ini akan menimbulkan kepekaan atau bahkan mengalami yang disebut dengan hiperalgesia. Contohnya misalnya bagian tubuh kita yang sebenarnya kalau tidak dipegang itu tidak merasa nyeri, tetapi karena di situ sudah terjadi kerusakan, misalnya karena memar yang ringan gitu. Nah, ini kemudian ketika disentuh dengan rangsangan yang ringan saja sudah dirasakan nyeri. Jadi tidak beradaptasi, bahkan sebaliknya area yang telah mengalami kerusakan, sedikit kerusakan jaringan ini akan menimbulkan efek hiperalgesia. Rasa nyeri yang ditimbulkan oleh suhu, misalnya suhu ini bisa sekitar 45 ya, di atas suhu 45 ini sudah beberapa sel kita mengalami gangguan. Ekstrak jaringan yang rusak ini juga menimbulkan nyeri. Jadi jaringan yang rusak itu karena sel tubuh kita itu di dalam selnya mungkin ada lisosim, mungkin ada juga sel enzim-enzim proteolitik tertentu yang di dalam sel itu dikemas di dalam vakuol-vakuol. Setelah sel itu mengalami kerusakan, kemudian zat-zat tadi akan keluar, dan ini ternyata menimbulkan rasa nyeri. Ya, karena memang nosiseptor itu adalah nosiseptor yang bertugas untuk mendeteksi adanya kerusakan-kerusakan jaringan. Ion kalium yang biasanya ada di dalam sel juga demikian. Jika dia berada di luar dari sel, dia akan merangsang reseptor nyeri, menimbulkan rasa nyeri. Nah, ini rangsang nosiseptor karena kerusakan, misalnya sel-sel yang rusak ini akan mengeluarkan zat-zat mediator nyeri, ada ion kalium, ada bradikinin, ada prostaglandin yang kemudian zat-zat tadi akan menimbulkan merangsang pada nosiseptor ya. Setelah terjadi rangsangan pada reseptor dan kemudian dibawa oleh serabut saraf perifer menuju ke medula spinalis, di sini serabut saraf nyeri, yaitu ada serabut tipe C dan juga ada serabut tipe A delta ya. Ini yang serabut nyeri ini nanti akan bersinap atau berpindah ke saraf berikutnya, bersinaps, yaitu di daerah kornu dorsal. Di sini di kornu dorsal juga ada lamina-lamina, ada lamina 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kita lihat di sini bahwa saraf tipe C ini lebih profundal, dia bersinap. Sedangkan untuk saraf tipe A delta ya, dia lebih superficial, lebih ke permukaan. Nah, untuk saraf nyeri ini ya, itu ada jalur yang langsung kembali lagi menuju ke efektor. Di sini akan menimbulkan refleks penarikan atau refleks menghindar. Nah, ini jadi rangsang-rangsang nyeri yang ditimbulkan karena berbagai sebab itu kemudian akan menimbulkan refleks berupa refleks penarikan menghindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh stimulus tadi. Selain itu juga di medula spinalis saraf sensoris ordo 1 ini akan menyilang, bersinap ke bagian kornu anterolateral, kemudian akan naik menuju talamus. Ini berbagai rangsangan mekanik, termal maupun chemical ini akan diubah menjadi sinyal. Di situ disebut fase transduksi, kemudian menjalar adalah konduksi atau transmisi, terus dari saraf ordo 1 ke saraf ordo 2, terus ditransmisikan sampai ke talamus, dan kemudian dari talamus menuju ke korteks. Nyeri cepat dan nyeri lambat ini ada sedikit perbedaan pada jalur ya. Yang pertama, di awal ini beberapa klasifikasi atau spesifisitas dari nyeri cepat itu timbul 0,1 detik pasca rangsangan dan akan bersifat sebagai nyeri tajam
sedangkan nyeri lambat ini timbul dalam waktu 1 detik atau lebih dan merupakan nyeri yang bersifat berdenyut atau tumpul. Nah, nyeri cepat dihantarkan oleh serabut saraf tipe A delta dengan kecepatan 30 meter per detik, sedangkan nyeri lambat ini dihantarkan oleh serabut saraf tipe C dengan kecepatan sekitar 0,5 sampai 2 meter per detik. Jalurnya di sini ada perbedaan. Untuk nyeri cepat akan ditransmisikan pada traktus neospinothalamikus, sedangkan nyeri lambat ini ditransmisikan pada traktus paleospinothalamikus. Nah, ini untuk tipe A delta, kemudian akan dibawa ini menjadi ke traktus neospinothalamikus sebagai nyeri cepat. Kemudian untuk yang tipe C ini akan ditransmisikan melalui traktus paleospinothalamikus yang dipersepsikan sebagai nyeri kronik atau nyeri lambat. Di saraf pusat kedua jalur itu ya akan untuk traktus neospinothalamikus ini akan dominan menuju ke area somatosensorik, sedangkan pada traktus paleospinothalamikus ini menuju ke talamus dan kemudian juga ke berbagai bagian lain seperti reticular formation. Ini silahkan nanti dibaca sendiri karena tadi sudah ada penjelasannya ya, saya kira supaya menyingkat waktu. Nah, ini ada beberapa slide yang dipersilahkan untuk dibaca secara mandiri. Sampai di sini. Nah, ini masih sama di sini bahwa nanti setelah sinyal nyeri itu sampai ke otak, kemudian akan merangsang aktivasi atau aktivitas dari serabut saraf yang menuju ke bawah yang disebut dengan jalur descendant. Kalau yang naik itu disebut ascendant, lah ini turun adalah descendant. Nah, ini melalui medial pain pathway di lamina 1 nociceptif ini dibawa oleh parabrachial di nervus yaitu di pons dan kemudian amigdala dan hipotalamus. Ini semua daerah ini juga akan mendapat rangsangan nyeri secara bermakna. Nah, persepsi nyeri itu lebih utama adalah di area yang lebih bawah yaitu di talamus. Nah, korteks itu kurang berperan dalam timbulnya rasa nyeri, tetapi korteks ini banyak perannya untuk menentukan kualitas rasa nyeri dan juga untuk memberikan suatu jenis atau tipe nyeri yang lebih detail. Nah, itu bisa dimengerti oleh bagian korteks. Rangsangan pada area retikularis batang otak di nukleus intralaminar talamus ini akan menimbulkan kesiagaan secara luas pada sistem saraf, sehingga orang kalau merasakan nyeri dia akan timbul kesiagaan yang cukup, bahkan nyeri ini bisa sangat mudah membangunkan orang yang tidur dan dapat juga membangunkan orang yang sedang dalam kondisi koma. Nah, sistem analgesik ini nanti kita silahkan dibaca, kita langsung menuju ke gambarnya saja. Nah, ini bahwa nyeri ini nanti ada jalur descendant yang bisa mengurangi rasa nyeri. Di sini adalah sistem analgesik dari batang otak dan medula spinalis. Jadi kalau nyeri itu sudah sampai ke korteks ya, sampai ke otak, kemudian akan ada sinyal yang menuju ke periventricular nuclei yang ada saraf dari sana ke ventricle medial ini akan dibawa ke periaqueductus Gray ya, kemudian menuju ke nukleus rapi magnus, kemudian saraf yang menuju ke bawah menuju ke kornu dorsal dari medula spinalis. Di situ akan merangsang sel saraf enkepalin
yang akan melepaskan enkefalin, yaitu salah satu zat yang dapat mengurangi rasa nyeri. Jadi ini disebut dengan sistem analgesik atau sistem yang dapat meredam rasa nyeri. Jadi di sini yang utama tadi adalah enkefalin, tetapi ada juga yang lain yaitu serotonin, ya. Dan kemudian juga ada lagi yang lain sistem opiat endogen. Di sini adalah berbagai senyawa-senyawa opium utama yaitu beta endorfin, metenkefalin, leuenkefalin, dinorfin, ya. Ini semuanya juga ditemukan di dalam hipotalamus dan hipofisis yang kemudian dia juga akan berefek atau memiliki peran untuk menghambat nyeri di kornudosal dari medula spinalis. Nah, ini saya kira ya, fungsinya yang utama adalah untuk pertahanan, untuk penghilangan dan dominasi serta adaptasi terhadap kondisi-kondisi lingkungan yang menimbulkan rasa ketidaknyamanan atau di sini bisa nyeri terutamanya. Jadi nyeri itu sebenarnya juga ada adaptasinya. Tetapi adaptasi itu tidak terjadi di reseptor, tetapi adaptasi nyeri itu terjadi di susunan saraf pusat, yaitu adanya sistem opiat ini yang bisa diaktifkan menjadi lebih aktif sehingga pada orang-orang tertentu yang bisa menghasilkan sistem analgesik ini atau endorfin yang lebih banyak, maka dia menjadi seorang yang periang, tidak mudah murung dan bisa meredam rasa nyeri dengan lebih efektif. Nah, kita sampai pada praktikum. Praktikum kita kali ini adalah untuk mengklasifikasikan ya dari rasa nyeri yang sudah sering kita rasakan tetapi akan kita bahas menjadi satu kategori yang bisa diikuti oleh atau dimengerti oleh semua orang, terutama kita sebagai seorang yang bekerja di medis di mana nyeri itu merupakan keluhan utama dari berbagai penyakit sehingga kita bisa memahami ini nyerinya nyeri apa. Ya, nyeri somatik, neuroseptik ya. Nah, di sini nanti mungkin memang lebih banyak kita ke nyeri somatostatik dan nyeri superficial dan profunda. Nah, untuk klasifikasinya ini nanti akan kita bahas secara bersama. Selain itu kemudian intensitas nyeri ya. Rasa nyeri ini dirasakan oleh orang ternyata berbeda-beda tadi yang mempengaruhi berbagai hal ya, nanti apakah ada sumasi perangsangan yang sedikit dan banyak serta waktu yang singkat dan lama itu apakah dia mempengaruhi akan kita coba di sini bersama-sama. Kemudian juga nanti untuk tambahan diskusi ada teori gerbang ya atau gate control teori. Kemudian juga mekanisme nyeri pada organ-organ visceral ya, ada nyeri yang sering kita rasakan misalnya pada saat menahan buang air besar, kemudian juga pada wanita ini sering terjadi kondisi nyeri dysmenorrhea dan mungkin nyeri yang lain dari nyeri viscera ya, ini bisa kita rasakan. Baiklah, kita lihat di sini tabel yang harus kita isi untuk bisa mendapatkan data dan memahami klasifikasi dari nyeri. Yang pertama adalah nyeri akibat tusukan jarum. Untuk kita bisa mengerti bagaimana rasanya nyeri apa, klasifikasi nyeri apakah yang muncul ya dari kulit ya tubuh kita yang dirangsang dengan benda tajam seperti jarum ini. Nah, ini kita ambil salah satu jarum, nanti silahkan kalian semuanya bisa praktikum mandiri ya, di rumah mesti punya jarum semua. Nah, silahkan jarumnya didesinfeksi dengan alkohol, kemudian punggung tangan kita usap juga dengan alkohol, dan mulai kita rangsang sendiri ya, tidak usah dirangsang oleh orang lain karena kita tahu bahwa nyeri itu bisa menimbulkan refleks yang kalau nanti teman kita itu terkejut gitu malah bisa menimbulkan bahaya. Oke, kita rangsang pelan-pelan, kita rasakan. Nah, ternyata nyerinya terjadi secara cepat dan
nyerinya pedih ya, pedih, selekit pedih. Nah itu nyeri tajam seperti itu tipenya. Nyeri cepat, tajam, lokasinya di permukaan saja, superficial, nyeri cepat. Ya, maaf saya ulangi. Ternyata tusukan jarum itu lokasinya ada di permukaan, yaitu di superficial, kemudian merupakan nyeri cepat karena segera dirasakan, kemudian nyeri tajam, ya, kemudian lokalisasi itu pembatasan area yang bisa difahami. Ternyata dia lokalisasinya adalah sempit. Nah, kita lanjutkan, kita lanjutkan dengan rangsangan panas ya. Rangsangan panas kita bisa menghangatkan suatu benda ya. Kalau di rumah kalian mandiri, tentu kalau tidak ada termometer batang seperti ini mungkin agak sulit ya untuk membatasi berapa derajat yang diperkenankan yang tidak menimbulkan kerusakan jaringan yang cukup berarti. Nah, ini dikasih termometer begini supaya kita bisa cek ya suhu dari air. Kita mulai dari suhu 40. Suhu 40 kita rangsangkan begini. Setelah kalau khawatir panas kita letakkan dulu di kain atau kapas, kemudian kita rangsangkan. Nah, 40 ternyata masih terasa hangat ya, belum nyeri. Kita naikkan lagi. Nah, mungkin satu orang kepekaannya berbeda-beda. Nah, 45, kemudian ini 45 belum juga ya. Kemudian nah, 50 ini sudah terasa lebih nyeri sebentar ya. Ternyata kalau lama begini lebih terasa nyeri ya. 55. Kemudian sedikit dan banyak, area yang kena lebih banyak, ternyata lebih nyeri juga. Kalau sedikit kurang nyeri, kalau banyak lebih terasa. Begini lebih terasa lagi ya. Nah, itu untuk suhu kita tutup dulu. Kemudian pencabutan rambut, silahkan nanti rambut bisa cabut menggunakan pinset. Kalau yang tangannya ada rambut-rambutnya bisa nah ini ya, meskipun kecil ada ini rambutnya. Nah, dicabut pelan-pelan. Lama ya, kalau pelan-pelan itu lama. Nah, ini terasa ya. Kalau cepat, ternyata kalau cepat itu kan waktunya lebih singkat ya. Sedangkan kalau dicabut pelan-pelan itu berarti dia waktunya lebih lama. Di sini ada penjumlahan atau sumasi ya, sumasi dari rangsangan. Sumasi temporal adalah penjumlahan dari waktu ya. Waktunya diperpanjang, dibuat menjadi lama ya. Kemudian sumasi ada spasial. Sumasi spasial itu areanya. Area yang mengalami rangsangan itu lebih banyak ya, tadi sempit dan luas. Misalnya pada tadi rangsangan panas sempit begini, kemudian lebih luas lagi, begini lebih luas lagi ya. Kemudian yang sumasi yang spasial atau spasial bisa lagi juga dicabut satu dan dicabut dua sekaligus ya. Ini merupakan juga sumasi ya, sumasi rangsangan pada reseptor. Kita lanjutkan dengan pijatan forceps. Kita rasakan pijatan forceps atau pinset ya. Ini bisa kalau kecil gini ternyata kecil, kalau pijatannya kecil ini terasa nyerinya lebih di kulit ya, lebih ke nyeri tajam, nyeri cepat, lokasinya sempit. Tapi kalau begini besar, nah ini ya nyerinya di dalam ya, nyerinya yang lebih terasa itu di tulang, di dalam, dan nyerinya adalah
lambat. Mengapa dia lambat? Kalau saya lepas begini itu nyerinya masih terasa terus. Ya, kalau tadi tusukan jarum itu tusukan gini misalnya, terus kemudian setelah dilepas juga akan hilang rasanya. Itu nyeri cepat. Kemudian juga pijatan tendo. Pijatan tendo bisa ini tendo antar jari-jari atau interdigit. Ini bisa ditekan sampai rasa nyeri. Nah, ini nyerinya nyeri apa? Nah, ini kita rasakan nyerinya nyeri lambat. Ini kita lepas begini masih nyeri. Kulitnya tidak begitu nyeri, rasanya tidak terasa. Yang lebih terasa adalah bagian tendonya, bagian dalam. Kemudian nyerinya itu ternyata terasa sampai ke sini, sampai ke lengan bawah. Jadi dia lokalisasinya luas. Pijitan forceps, pijitan tendo ini lokasinya di dalam, profundal, kemudian lambat, merupakan nyeri tumpul dan lokalisasinya luas. Yang terakhir adalah iskemik, ini yang untuk klasifikasi nyeri. Iskemik adalah kekurangan aliran darah. Kekurangan aliran darah itu bisa terjadi karena pembuluh darah yang tersumbat misalnya, ya, yang sering kita dengar kasus nyeri dada, ya, nyeri dada iskemik jantung, karena iskemik jantung, jantungnya mengalami iskemik, mengalami hambatan aliran darah ke jantung yang disebabkan oleh adanya sumbatan-sumbatan di dalam jantung. Nah, ini itu tidak bisa kita demonstrasikan, kita demonstrasinya menggunakan lengan yang kita buat iskemik dengan mengikat, ya. Ikatan ini kita bisa lakukan dengan manset untuk mengukur tekanan darah ini. Mengapa harus manset? Tidak kan sebenarnya bisa kita ikat begitu saja pakai selendang atau pakai apa. Nah, kalau mengikat dengan selendang itu kita tidak bisa mengukur, ya, apakah pembuluh darahnya sudah tertutup atau belum. Nah, kalau dengan manset ini kita naikkan, kita ikat, ya, kita masukkan udara ke dalam. Nah, ditunggu nanti sampai sistol, kita raba di sini. Nadinya sudah tidak teraba. Kalau nadinya sudah tidak teraba berarti, ya, aliran darah ke dalam lengan ini, ke lengan bawah ini sudah mengalami gangguan atau terhenti. Nah, seperti itu kita rasakan nyerinya seperti apa. Ternyata nyerinya sampai di seluruh lengan ini menjadi nyeri, ya, terutama nyeri bawah ini yang lama-lama akan terasa seperti kesemutan. Nah, ya, oke, seperti itu. Nah, ini nyeri iskemik, ya. Nyeri iskemik itu nyeri akibat penurunan atau berkurangnya, ya, sangat berkurangnya aliran darah menuju ke suatu jaringan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memahami bagaimana intensitas nyeri itu bisa bertambah dan berkurang. Tadi pada praktikum sebelumnya sudah kita coba, ya, bagaimana menusuk jarum. Kalau tadi cabutan rambut 1 dan 2 ini coba diulang lagi untuk tusukan jarum 1 dan jarum 2, mana yang lebih nyeri. Benda panas tadi kalau sebentar dengan lama, mana yang lebih nyeri. Sempit dengan luas, mana yang lebih nyeri. Ya, ini dibanding-bandingkan, ya. Nanti ternyata akan kita rasakan bahwa semakin banyak reseptor yang terangsang, ya, maka rasa nyeri itu akan menjadi semakin jelas dan semakin kuat. Intensitasnya akan meningkat. Nah, tentu kerusakan jaringan yang luas dengan mediator nyeri yang muncul lebih banyak, reseptor nyeri yang terangsang lebih banyak, dan sinyal yang menuju ke otak juga lebih banyak, ini akan menimbulkan persepsi nyeri yang lebih jelas dan lebih nyeri. Nah, saya kira demikian, ya, praktikum kita kali ini. Oh ya, sebelum saya tutup nanti tadi sudah saya ingatkan bahwa di sini ada juga ini, ya, disentuh dengan benda panas dan dibiarkan
dibandingkan dengan benda panas dan ditiup-tiup. Ini ada yang diusap-usap dan ditiup-tiup. Nah, usapan dan tiupan itu ternyata bisa mengurangi rasa nyeri. Nah, ini nanti kalian diskusikan dengan teman-teman. Itu dasar teorinya adalah teori gerbang atau gate control teori, di mana serabut besar, aktivitas pada serabut besar sensoris ini akan bisa menutup aktivitas di serabut kecil. Aktivitas serabut besar itu apa? Adalah sensoris yang bukan nyeri, yaitu ada motorik ya, kemudian sensorik sentuhan, kemudian tepukan ya, taktil, itu bisa menghadang atau menghambat penjalanan dari sinyal nyeri. Saya kira demikian. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.